Merdeka! Halo kawan perjuangan, memasuki tahun ketiga fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta bekerja, kami konsisten secara transparan dan akuntabel melaporkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. 25 anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta berkomitmen melakukan giat lapangan, serap aspirasi masyarakat atau reses, dan sosialisasi peraturan daerah atau sosper. Kegiatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik anggaran untuk menyerap aspirasi warga DKI Jakarta dalam penyusunan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta akan menyampaikan laporan akhir tahun 2022 dengan tema Jakarta 2022 Tahun Peralihan. Tahun 2022, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta melihat dua hal penting yang menjadi prioritas utama dalam pekerjaan anggota Dewan. Pertama, refleksi 5 tahun pemerintahan Anies Baswedan, dilanjutkan transisi ke penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan kedua, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta sebagai penjaga toleransi ibu kota. Genap 5 tahun pemerintahan Gubernur Anies Baswedan berjalan, fraksi PDI Perjuangan memberikan rapor merah kepada Gubernur Anies Baswedan. Hingga akhir masa jabatan, sebanyak 18 dari 23 janji kampanye yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tidak berhasil direalisasikan. Dengan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur, penjabat gubernur ditunjuk untuk melanjutkan roda pemerintahan Provinsi DKI Jakarta hingga dilaksanakannya Pilkada 2024. Dari 3 nama yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan dengan persetujuan Presiden, Heru Budi Hartono terpilih sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta PJ Gubernur untuk memprioritaskan permasalahan yang ada di Jakarta, yaitu penanggulangan banjir, kemacetan, dan antisipasi resesi ekonomi 2023. 3 hal tersebut menjadi fokus dalam pembahasan Raperda APBD DKI Jakarta 2023. Anggaran pengendalian banjir di ibu kota dialokasikan sebesar 12,22% atau 10,2 triliun rupiah dari total APBD DKI 2023 sebesar 83,78 triliun rupiah untuk kelanjutan program normalisasi dan sodetan Sungai Ciliwung, membangun tanggul pengaman pantai, membangun atau merevitalisasi waduk, dan lain-lain. Lalu, sebanyak 17,04% atau sebesar 14,27 triliun rupiah dialokasikan untuk penanganan kemacetan di Jakarta, yaitu memperbanyak rute integrasi transportasi umum dan pembangunan infrastruktur LRT Jakarta fase 2A dari Velodrome hingga Manggarai. Dan 12,01% dari total APBD atau 10,06 triliun rupiah dialokasikan untuk penanganan resesi ekonomi di tahun 2023. Seperti program subsidi pangan dan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Sebagai langkah konkret fraksi PDI Perjuangan untuk mengentaskan permasalahan di ibu kota, 25 anggota fraksi PDI Perjuangan mendorong alokasi APBD DKI tahun 2023 sesuai dengan program prioritas PJ Gubernur. PDI Perjuangan menjadi rumah besar berkumpulnya semua suku, agama, ras, dan antar golongan tanpa terkecuali. Hal ini melatar belakangi fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta untuk senantiasa saling menghargai, menjaga keberagaman, dan mengamalkan toleransi di ibu kota. Sepanjang tahun 2022, masih ditemukan permasalahan intoleransi di DKI Jakarta. Sedikitnya ditemukan ada 11 kasus intoleransi yang terjadi di sekolah negeri dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta melakukan aksi nyata
mencegah semakin bertumbuh suburnya aksi intoleransi di berbagai sekolah dengan membuka hotline pengaduan warga di fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ke nomor 0813 6326 2299. Masyarakat DKI Jakarta diperkenankan untuk mengadukan ke nomor hotline tersebut apabila melihat, mengalami, atau mendengar peristiwa intoleransi yang ada di DKI Jakarta. Pihak sekolah dan pelaku intoleransi juga berjanji tidak akan mengulangi peristiwa tersebut. Selain memberikan sanksi tegas, fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan pelatihan wawasan kebangsaan kepada guru-guru di sekolah negeri DKI Jakarta. Untuk meminimalisir bahaya intoleransi, butuh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kami merasa sangat senang apabila kita semua mau duduk bersama dan membahasnya. Dua fokus utama tersebut yang menjadi prioritas kami di tahun 2022 ini. Refleksi 5 tahun pemerintahan Anies Baswedan dan transisi ke penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta dan penjaga intoleransi ibu kota. Semoga DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Heru Budi Hartono bisa merealisasikan semua prioritas program kerja, bersinergi dengan pemerintah pusat, dan menjadi rumah kebangsaan bagi semua golongan untuk kemajuan DKI Jakarta yang lebih baik lagi. Fraksi kami sebagai pelayan rakyat Wong Cilik akan selalu terbuka jika ada aspirasi, audiensi, pengaduan, dan bantuan yang perlu disampaikan. Karena rumah kami adalah rumah rakyat. Hubungi kami di kanal komunikasi yang tersedia. Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk bekerja dan melayani warga DKI Jakarta. Merdeka!